Oke guys, kembali lagi bersama kita dalam podcast yang ini podcastnya agak berbeda dari podcast yang lain. Kali ini kita mendatangkan bintang tamu kita. Silakan perkenalkan Mas. Perkenalkan, nama saya Sudirman, saya dari kelas 3D Politeknik Negeri Banyuwangi. Kita mau bincang-bincang apa ini Mas? Ya, nggak tahu ini. Saya masih belum tahu ini. Oke, kita mendatangkan Mas Dirman ini. Kita tahu beliau kuliah di Politeknik Negeri Banyuwangi. Jurusannya sangat bagus sekali, agribisnis pertanian. Oke, Mas Dirman, langsung saja ke pertanyaannya ya. Boleh. Sini mengenai. Oke, pertanyaannya pertama untuk Mas Dirman nih. Bagaimana upaya yang Mas Dirman lakukan untuk meminimasi limbah dengan menerapkan 6R? Mas Dirman tahu kan 6R? Itu ada rating, reduce, reuse, road, recycle, dan responsible disposal. Nah, jelaskan secara detail menurut Mas Dirman itu bagaimana sih upayanya untuk meminimasi limbah tersebut? Menurut saya ya banyak sih terkait 6R tadi untuk meminimasi terkait limbah, yaitu yang pertama yaitu 6R. Yang pertama reuse. Jadi untuk yang pertama itu reuse yang berarti itu memanfaatkan ulang. Artinya kita menggunakan kembali atau memanfaatkan ulang kembali barang yang telah kita pakai. Jadi untuk teman-teman semuanya di rumah yang punya bahan-bahan yang tidak terpakai itu bisa dimanfaatkan kembali. Yang contohnya yaitu seperti kaleng bekas, seperti botol ini juga kita masih bisa digunakan kembali kan ini. Saya baru tahu ini. Bisa digunakan kembali ini. Nah, yaitu. Kemudian yang kedua yaitu recycle. Recycle yaitu mengolah kembali. Jadi contohnya seperti kertas bisa kita recycle, didaur ulang menjadi kertas kembali bisa. Kemudian plastik bisa kita daur ulang, kita recycle menjadi baju-baju seperti kekinian gitulah. Nah, itu ada. Kemudian yaitu yang ketiga yaitu reduce. Bentuk kegiatan mengurangi limbah sebetulnya itu. Jadi kita tidak membeli secara berlebihan seperti itu. Iya. Dan yang keempat yaitu replace. Replace artinya menggantikan barang. Jadi ini contohnya seperti kita membeli ke Indomaret, kita kan biasanya kan dikasih tas plastik. Kan kita mengurangi limbah plastik tersebut, kita gantikan menggunakan tote bag, tas kain itu. Jadi itu meminimasi penggunaan plastik. Nah, mengurangi plastik juga. Dan yang kelima yaitu refill. Refill ini mengisi kembali wadah. Jadi kita seperti kita beli botol atau botol minuman kita bisa gunakan kembali, kita isi kembali. Seperti contohnya seperti botol sabun. Botol sabun yang seperti apa? Sabun cair. Iya. Jadi kita beli sabun cair, nggak perlu beli botol lagi. Jadi bila kita isi ulang ya Mas ya? Isi ulang. Dan yang terakhir yaitu repair. Artinya kita repair itu kan artinya pemeliharaan. Jadi kita membeli suatu barang atau membeli suatu wadah, kita pelihara. Bagaimana cara kita tidak bisa membuangnya, tapi kita pelihara barang tersebut agar mengurangi limbah. Seperti itu. Jadi intinya dari yang dijelaskan Mas Dirman ini meminimasi limbah, mengurangi penggunaan limbah yang beredar di masyarakat, khususnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan banyak tuh barang-barang yang sudah kita gunakan lalu kita buang atau kita sebenarnya itu bisa kita manfaatkan gitu loh. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas, pertanyaan nomor 2. Tahapan-tahapan dalam metodologi audit produksi bersih. Nah, menurut Mas Dirman bagaimana sih tahapan-tahapannya dalam metodologi audit produksi bersih itu seperti apa? Menurut saya sih ada
ada 6 tahapan sih. Tahapan. Yang pertama pastinya itu perencanaan. Jadi kita punya dalam metodologi pasti ada perencanaan kan. Ya. Bagaimana kita perencanaan dalam produksi bersih. Nah, yang kedua yaitu ada organisasi. Maksudnya kita organisir bagaimana kita cara berproduksi bersih. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu pengkajian. Dalam artian kita mengkaji apakah produksi bersih itu apa benar-benar bersih atau tidak, seperti itu. Iya. Kemudian yang keempat yaitu identifikasi opsi-opsi. Jadi kita identifikasi opsi-opsi. Misalnya kita punya opsi, kita identifikasi dahulu. Opsi 1, opsi 2 kita identifikasi seperti itu. Jadi agar nantinya maksimal seperti itu. Jadi banyak opsi ya Mas. Ya. Dan yang kelima yaitu penerapan dan pemantauan. Ya, dan penerapan. Jadi penerapannya yang sudah kita identifikasi tadi, bagaimana cara kita penerapannya nanti seperti itu. Dan yang keenam yaitu pemantauan. Jadi pemantauan opsi-opsi yang opsi 1 tadi kita pantau seperti apa, yang sudah kita identifikasi kita pantau seperti apa, opsi kedua kita pantau seperti apa, dan yang ketiga kita pantau seperti apa, seperti itu. Nah, menurut saya sih seperti itu sih tahapan-tahapan dalam metodologi audit produksi bersih. Jadi dalam tahapan dalam metodologi audit produksi bersih ini ada 6 yang sudah dijelaskan oleh Mas Dimas. Lanjut lagi nih Mas. Oh, silakan monggo. Masih ada satu pertanyaan lagi. Siap ditunggu. Pertanyaannya Santai ini saja kita. panjang ini Mas. Saya bacakan ya. Siap. Industri kecil dan menengah mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia 99%. Oh, oke. Wah, sebentar ya guys, maaf. Ini ada sponsor. Sekalian sponsor bagi teman-teman khususnya yang berdomisili di daerah Rogo Jambi dan sekitarnya bisa mampir ke warungnya apa Mas namanya Mas? Buh Coffee. Nah, ini dia ownernya Buh Coffee. Kita coba dulu guys. Ini kalau udah tinggal sedikit ini guys. Ini coklat es. Masuk. Panas-panas gini ya. Oke lanjut Mas. Pertanyaan yang ketiga. Industri kecil dan menengah mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia 99%. Dan limbah yang dihasilkan tidak dapat terelakkan. Namun sebagian besar dan hampir keseluruhan pelaku UMKM abai dalam penggunaan limbah dengan dalih keterbatasan anggaran. Apabila Mas Dirman ditunjuk sebagai Menteri Perindustrian, langkah apa yang akan Mas Dirman lakukan? Wah, itu sangat menurut saya sangat berat sekali ya kita Berat jadi sekali, menteri. kita jadi bagaimana menteri. Bagaimana cara kita bisa jadi menteri, Iya. menghadapi perindustrian yang sedemikian rupa ya. Umpama nih Mas Dirman jadi menteri gitu, apa yang akan Mas Dirman lakukan? Kalau yang saya lakukan sih kalau menjadi menteri sebetulnya ya mudah ya susah seperti itu. Upaya untuk mengurangi produksi limbah, mengurangi dari nanti dari UMKM ya itu UMKM, ya, maaf, UMKM. mereka minim anggaran kan katanya. Jadi ya menurut saya sih kita memberi pelatihan kepada mereka seperti sosialisasi gitu ya. Nah ya bagaimana cara mereka berproduksi bersih, jadi mengurangi limbah-limbah tersebut. Contohnya seperti kita adakan pelatihan tentang manajemennya dahulu seperti apa, kan kita kan bisa tahu dalam sebulan kita produksi berapa kan. Iya. Kita tahu bahan-bahannya kan, kita Iya. bisa mengurangi bahan-bahan yang nantinya yang akan menjadi limbah seperti itu. Ya menurut saya yang pertama melalui pelatihan sih. Jadi pelatihan itu ditekankan kepada mereka ya Mas, Ya, biar iya. kita bisa mengetahui seberapa pentingnya minimisasi limbah itu. Ya, terus yang kedua menurut saya sih kita membuat alat untuk meminimalisir limbah. Bagaimana kita mendaur ulang limbah tersebut
alat kecil lah yang sederhana kita coba nanti bisa dan kita kasihkan ke UMKM mereka. Jadi bisa mengurangi limbah. Ya, jadi bisa membantu usaha Ya. mereka ya Mas ya. Ya semoga saja. Amin, amin. Soalnya semua hal itu kita awali dari hal yang sederhana Nah. saja dulu, Mas. Seperti itu. Nanti kita berjalan, nanti jadi besar. Amin, amin, amin. Saya doakan juga ya jadi apa? Beneran jadi menteri, Mas. Amin, amin. Saya minum dulu ya, Mas. Monggo. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan atau apalah. Ini spesial lah buat teman-teman khususnya Potek bagi Banyuwangi ini ya. Apa ya? Untuk teman-teman ya semangat saja. Semangat, kita harus tetap semangat apapun yang kita hadapi harus kita lawan. Oh Iya. Karena Siap. hidup ini keras. Harus hidup kita ini lawan. keras, jangan ditambah keras lagi, Nah. Mas. Bisa. Udah, mungkin cukup sekian ya podcast dari kami. Bincang-bincang saya bersama Mas Dirman yang insya Allah akan menjadi menteri. Amin, kita doakan Amin. saja ya. Nah, mungkin cukup sekian. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Oke, see you, bye. Terima kasih Mas. Terima kasih.